Oke, jika saudari sudah siap, waktu dan tempat kami persilahkan untuk pemaparan materinya 10 sampai 15 menit. Jadi dioptimalkan semaksimal mungkin. Silakan kepada saudari Rika, waktu dan tempat kami persilahkan. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil skripsi yang telah saya buat yang berjudul Strategi Penyuluhan Agama Hindu dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu dengan metode bercerita di Panti Asuhan dan Desa Sewanang Jawa. Pada pembahasan kali ini ada bab 1 sampai bab 5, dan dalam bab 1 itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian dimulai dari latar belakang. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Panti Asuhan dan Desa Sewanang Jawa Buleleng yang memiliki 19 orang anak beragama Hindu yang masih membutuhkan pemahaman terkait ajaran agama Hindu. Nah, dalam hal itu pihak Panti Asuhan pun sudah menjalin kerjasama dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terkait pembinaan. Nah, penyuluhan biasanya itu menggunakan metode sadharma, namun kurang kondusif untuk diterapkan kepada anak-anak di Panti Asuhan berdasarkan hasil pengamatan itu karena kurangnya minat mendengarkan dan menyimak materi yang diberikan oleh penyuluh seperti itu, sehingga diperlukannya inovasi yang baru dalam penyampaian, yaitu salah satunya dengan metode bercerita. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pemahaman ajaran agama Hindu pada anak-anak di Panti Asuhan sebelum dilaksanakannya penyuluhan agama Hindu di Panti Asuhan dan Desa Sewanang. Kemudian yang kedua, apakah faktor pendukung dan penghambat penyuluhan agama Hindu dalam melakukan penyuluhan dengan menggunakan metode bercerita. Yang ketiga, bagaimana implikasi dari metode bercerita. Selanjutnya, di tujuan penelitian itu ada dua, yang pertama yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, dalam manfaat penelitian itu ada dua, yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua ada manfaat praktis. Selanjutnya, dalam bab 2 itu terdiri dari kajian pustaka, konsep dan teori. Nah, menurut Adi Setiawan 2019 dalam artikel penelitiannya yang berjudul Implementasi Metode Bercerita dalam Menanamkan Moral Keagamaan di Madrasah Hidaiyah Nurul Hidayah Pasir Putih Jambi Selatan, mengatakan bahwa dalam penerapan metode bercerita sangat membantu peserta didik untuk mengetahui dan memahami ajaran agama Islam, sehingga kondisi peserta didik yang mulanya belum maksimal dapat terbina dengan baik. Nah, selanjutnya dalam konsep itu terdapat 5 bagian. Yang pertama, strategi penyuluh agama Hindu, ajaran agama Hindu, metode bercerita, dan panti asuhan. Selanjutnya, dalam teori, penelitian ini menggunakan 3 teori. Yang pertama itu teori komunikasi, yang kedua teori interaksionisme simbolik, dan teori behaviorism. Selanjutnya di bab 3, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian kualitatif. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Selanjutnya lokasi dan waktu penelitian, yaitu lokasinya di Panti Asuhan Jagaraga Buleleng di Jalan Raya Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Dan untuk waktu penelitiannya itu terhitung sejak terbitnya surat izin penelitian dari penanaman modal, yaitu 13 Juni 2022 dan di ACC pada tanggal 18 Agustus 2022. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Selanjutnya, sumber data yang digunakan yaitu ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu penyuluh agama Hindu, ketua yayasan,
anak-anak panti asuhan dan pihak-pihak terkait. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal penunjang, serta penelitian yang terkait dan relevan dengan penelitian ini. Kemudian objek dan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah strategi penyuluh agama Hindu dengan metode bercerita di panti asuhan dan desa Sewanang. Strategi penyuluh agama Hindu dalam meningkatkan pemahaman ajaran agama Hindu dengan metode bercerita di panti asuhan dan desa Sewanang. Kemudian subjek dalam penelitian ini adalah penyuluh agama Hindu itu sendiri, ketua yayasan, anak-anak dan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya teknik penentuan informan, yaitu menggunakan purposive sampling dengan mengambil orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan sesuai dengan karakteristik penelitian ini yang dianggap ahli di bidangnya serta berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, informan yang ditetapkan itu penyuluh agama Hindu, ketua yayasan, anak-anak, serta pihak yang terkait. Selanjutnya, dalam metode pengumpulan data, dalam penelitian ini dilakukan beberapa metode, yaitu dengan cara pengamatan atau observasi partisipan, wawancara terstruktur, metode studi pustaka, dan metode analisis dokumen. Selanjutnya metode analisis data, yaitu reduksi data yang sudah ada dipilah, difokuskan, kemudian kedua penyajian data yang akan diperoleh penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian. Yang pertama ada gambaran umum lokasi penelitian. Nah, untuk sejarahnya sendiri itu adalah panti asuhan Desa Sewanang berdiri di bawah naungan Yayasan Sahabat Peduli Kasih oleh Ketua Yayasan Juru Mantu Imade Wijaya SG, dan berdiri secara resmi pada tanggal 18 September 2017. Tujuannya adalah membantu anak-anak dari kalangan ekonomi yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan, sehingga kelak bisa meraih cita-citanya. Kemudian ada pun visi dan misi panti asuhan. Visinya menjadi lembaga sosial terpercaya dan berkontribusi memanusiakan manusia serta membangun generasi muda yang peduli, mandiri, kreatif, dan inovatif. Kemudian misinya memberikan perlindungan, pengawasan, dan pendidikan bagi anak-anak yatim, anak terlantar, dan anak-anak yang memiliki permasalahan sosial dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu pemahaman ajaran agama Hindu pada anak-anak di panti asuhan sebelum dilaksanakan penyuluhan agama Hindu di panti asuhan dari Desa Sewanang. Berdasarkan hasil observasi didapatkan kurangnya pemahaman ajaran tatwa, terutama pengetahuan sastra agama dan pemahaman makna ajaran-ajaran agama Hindu seperti Trikerangka Dasar Agama, Pancasrada, dan Trikai Parisude. Kemudian kurangnya pemahaman susila Hindu pada anak-anak. Nah, didapatkan bahwa anak-anak itu belum memahami bagaimana sih sikap yang baik dan benar ketika mengucapkan Om Swastiastu. Terus kurangnya sikap menghormati guru atau orang lain yang sedang berbicara, dan belum mampu menerapkan ajaran catur paramita. Kemudian kurangnya pengetahuan upacara agama Hindu, seperti halnya anak-anak panti asuhan itu belum mengerti apa sih pelaksanaan upacara yadnya yang dilakukan sehari-hari, seperti yadnya sesa atau membersihkan tempat suci. Juga pelaksanaan misalnya hari-hari tertentu seperti piodalan dan hari-hari suci lainnya, serta belum memahami terkait pelaksanaan pancayadnya. Nah, yang keempat yaitu kurangnya serada dan bakti anak-anak panti asuhan. Jadi dilihat dari belum bisanya melafalkan mantra puja trisandya, terus belum bisa melakukan persembahyaan secara mandiri tanpa harus disuruh seperti itu. Terus serta tidak mengetahui makna dari masing-masing sarana yang digunakan dalam persembahyangan.
Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu faktor pendukung dan penghambat penyuluh agama Hindu dalam melakukan penyuluhan dengan metode bercerita di panti asuhan. Nah, dibagi menjadi masing-masing dua, faktor pendukung internal dan eksternal dan faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor pendukung internalnya yaitu fasilitas sarana dan prasarana yang baik dari panti asuhan, kemudian penguasaan materi penyuluh oleh agama Hindu dan kecakapan komunikator penyuluh agama Hindu. Kemudian faktor pendukung eksternalnya yaitu adanya media gambar serta jadwal rutin penyuluh agama Hindu. Selanjutnya faktor penghambat internal yaitu perbedaan usia. Jadi anak-anak di panti asuhan itu usianya dari 5 sampai 19 tahun. Nah, kemudian situasi belajar anak-anak. Nah, anak-anak ini cenderung pasif karena ketika dengan metode bercerita yang terlalu monoton itu anak-anak menjadi bosan. Maka dari penyuluhnya harus secara kreatif mengemas ceritanya ini. Jadi mungkin bisa diselipkan humor seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Jadi lingkungan belajar anak-anak itu di ruangan terbuka. Jadi kerap ada gangguan, misalnya orang ngobrol di luar dan bunyi suara-suara hewan gitu, peliharaan. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat eksternal. Jadi yang pertama kurangnya media yang disediakan oleh penyuluh agama Hindu. Nah, penyuluh agama Hindu ini cenderung lupa membawa media gambar yang akan digunakan sehingga menghambat kemaksimalan proses penyuluhan. Selanjutnya situasi dan kondisi kesehatan. Nah, penyuluh agama Hindu di Kecamatan Sawan itu berjumlah 7 orang, 6 orang non-PNS, 1 orang PNS. Dan rentang usianya 22 sampai 46 tahun dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda tentunya. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan waktu dalam penyuluhan agama Hindu. Nah, penyuluh agama Hindu ini memiliki wilayah binaan masing-masing. Jadi ketika misalnya ada waktu atau jadwal ke panti asuhan dan juga di wilayah binaannya ada kegiatan, maka terkendala untuk penyuluhan di panti asuhan. Selanjutnya yaitu implikasi dari metode bercerita di panti asuhan. Nah, implikasinya ini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatnya motivasi belajar anak. Nah, dari wawancara bersama anak-anak itu menjadi lebih semangat dan antusias menyimak serta mendengarkan materi pembinaan ketika menggunakan metode bercerita, karena dalam metode bercerita itu penyuluhnya menggunakan mimik wajah yang membuat anak-anak tuh benar-benar memperhatikan dan juga menggunakan media gambar. Nah, selanjutnya meningkatkan pemahaman tentang ajaran Tri Kerangka Dasar Agama Hindu, baik aspek tattwa, aspek susila, dan aspek upacara. Nah, di aspek tattwa adapun peningkatannya itu hafal dengan Trisandir. Selanjutnya berdoa ketika melakukan aktivitas dan memahami ajaran Pancasila. Kemudian di aspek susila yaitu menerapkan ajaran Tattwa Asih, Trikaya Parisuda, Catur Paramita, dan berbakti kepada guru. Kemudian aspek upacara yaitu bisa mewacana, wangen, dan tipat, serta melaksanakan yang namanya yajna berdasarkan waktu secara nitya karma dan naimitya karma. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan selada dan bakti anak-anak. Ini tercermin dari penerapan ajaran Catur Marga Yoga, dari kegiatan sembahyang yang sudah mulai rajin tanpa disuruh, kemudian suka menolong sesama saudara-saudaranya di panti, serta mempelajari ilmu pengetahuan terbukti dengan mengikuti pembinaan dan melaksanakan Surya Namaskar atau Raja Marga yang mana sebagai awalan dari ajaran Astanga Yoga oleh Maharishi Patanjali. Nah, kemudian melaksanakan Tirta Yatra bersama ketua yayasan dan membersihkan tempat suci. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas kinerja pengurus dan penyuluh agama Hindu di panti. Nah, efektivitas kinerja pengurus dilihat dari 5 indikator. Yang pertama pemahaman program anak-anak,
memahami program yang ada di panti seperti pembinaan ini, kemudian ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan dan perubahan nyata. Dilihat dari perubahan perilaku anak-anak di panti asuhan yang sudah memiliki perubahan yang jauh lebih baik dari sebelumnya seperti itu. Nah, kemudian efektivitas kinerja penyuluh ditinjau dari 3 fungsi penyuluh, yaitu fungsi informatif dan edukatif, fungsi konsultatif, serta fungsi advokatif. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yaitu yang pertama, pemahaman ajaran agama Hindu di panti asuhan Ganesa Sewanan sebelum dilaksanakannya penyuluhan itu masih kurang. Kemudian faktor pendukung dan faktor penghambat masing-masing dibagi menjadi 2, faktor pendukung internal dan eksternal, begitu pula dengan penghambat internal dan eksternal. Kemudian implikasi dari metode bercerita ini berpengaruh sangat baik, yaitu meningkatkan motivasi belajar anak, meningkatkan pengetahuan dari kerangka dasar, kemudian meningkatkan seragam bakti, dan meningkatkan efektivitas pengurus dan penyuluh di panti asuhan. Kemudian selanjutnya saran yaitu kepada para penyuluh agar agama Hindu di panti asuhan Ganesa Sewanan Negara Buleleng agar lebih meningkatkan dan memaksimalkan penerapan penyuluh agama Hindu dengan metode bercerita. Selanjutnya kepada pihak panti asuhan agar lebih mengupayakan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan penyuluh agama Hindu dengan metode bercerita. Kemudian bagi anak panti asuhan agar lebih meningkatkan minat dan motivasi belajar khususnya dalam pelaksanaan penyuluhan dengan metode bercerita. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya agar bisa menjadikan hasil penelitian ini sebagai pembanding peneliti yang akan dilakukan. Sekian dari pemaparan hasil skripsi yang sudah buat. Untuk itu yang ucapkan terima kasih dan para Mas Santi. Om Santi Om. Baik, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Saudara Nitri Angelika terkait dengan hasil penelitian skripsi yang sudah dilakukan